Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, di kesempatan yang baik ini kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat, alhamdulillah, dan kita akan memanfaatkan nikmat tersebut untuk melanjutkan pembahasan kita, yakni membahas atau membaca kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita sudah masuk pada bab wudu dan kita juga sudah membacakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Nah, kemudian ada beberapa tambahan hadis ya, yang kita sudah jelaskan di pembahasan yang lalu, itu belum lengkap ya. Kita masih butuh atau masih tanya bagaimana dengan telinga. Nah ya, betul juga ya, telinga itu bagian dari hal yang disyariatkan dalam agama kita untuk dibasuh juga. Nah, sudah kita jelaskan juga atau belum ya, hadis yang kedua dari Ali radhiyallahu taala anhu fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi Ali bin Abi Thalib juga meriwayatkan sebuah hadis ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali ini biografi beliau. Ada dua pendapat kunyah beliau. Yang pertama Abu Turab dan yang kedua Abul Hasan ya. Kalau Abul Hasan memang beliau bapaknya Al Hasan, jadi ada namanya Ali bin Abi Thalib, itu anaknya namanya Hasan dan Husain. Ingat, ini bukan anak kembar ya. Bukan anak kembar, tapi Hasan dulu baru Husain. Dan ini yang terkenal. Anak beliau banyak ya, banyak sekali anak Ali bin Abi Thalib. Bahkan beliau ada juga dapatkan keturunan dari setelah meninggalnya Fatimah radhiyallahu taala anha. Nah, ini betul-betul istrinya ini Pak memiliki kesempurnaan, karena Ali bin Abi Thalib tidak menikah lagi setelah adanya Fatimah radhiyallahu taala anha. Fatimah itu wanita yang sangat sempurna ya, di sisi suaminya dan di sisi bapaknya. Beliau itu adalah ibu sekaligus anak ya. Beliau yang merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatimah radhiyallahu taala anha. Bahkan Fatimah ini adalah wanita yang paling mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Masya Allah. Kemudian diwariskan kepada anaknya Hasan dan Husain. Jadi Hasan Husain itu Pak, sepotong Hasan itu mirip dengan Nabi, sepotong ke bawah. Husain mirip dari tengah ke atas. Maksudnya paham ya? Ini Husain laki-laki yang sangat tampan sekali Pak. Makanya disebut beliau Taliq. Saya agak kurang ingat apakah Hasan atau Husain yang disebut At-Taliq. Taliq itu menikah cerai, nikah cerai, nikah cerai. Orang penduduk kampung semua Pak sudah tahu, bilang ini Husain atau Hasan itu suka cerai, kawin cerai, kawin cerai. Tapi mereka sengaja nikahkan anaknya dengan cucu Nabi ini Pak, karena tampan sekali, Masya Allah.
mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada sekitar puluhan wanita yang pernah dinikahi oleh Al-Hasan. Gagah, Masya Allah. Bagaimana itu gagahnya kalau seperti Nabi, Pak? Maka perempuan antri, Masya Allah. Sudah tahu bilang, ya gak pernah ceraikan jakin. Ya, tapi tetap juga menikah dengan Al-Hasan ini, Masya Allah. Luar biasa, ya. Kita kembali, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau juga seorang ahlul bait. Ali dari keturunan Abu Talib. Ya, Abu Talib merupakan paman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seibu dengan bapaknya Nabi. Jadi Abu Talib ini saudara sekandung dengan bapaknya Nabi. Makanya Ali bin Abi Thalib lebih dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Ali bin Abi Thalib besar di bawah asuhannya Nabi. Ya, kenapa? Sebagai bentuk balas jasanya Nabi. Karena Nabi itu dirawat sama siapa? Abu Talib, sepeninggal Abdul Muttalib, kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah jelaskan kan di Sirah Nabawiyah kenapa Nabi itu diasuh oleh Abu Talib? Karena Abdul Muttalib paham Abu Talib ini paman seibunya dari paman seibu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ali bin Abi Thalib merupakan laki-laki pertama, anak-anak pertama yang mendapatkan hidayah Islam. Anak-anak pertama. Jadi beliau Ali bin Abi Thalib belum balik, beliau sudah mendapatkan hidayah. Nah, jadi kalau dibilang siapa laki-laki dewasa yang paling pertama masuk Islam, bukan Ali ya, tapi Abu Bakar As-Siddiq. Laki-laki dewasa yang pertama dapat hidayah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Anak-anak yang pertama dapat hidayah Islam adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Makanya beliau tidak pernah beliau tidak pernah mencicipi kejamnya jahiliyah. Makanya orang-orang Syiah itu sangat kagum terhadap Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Tidak pernah sujud kepada berhala katanya. Makanya disebut dengan karramallahu wajhah, orang yang dimuliakan wajahnya. Tapi ini banyak sahabat yang tidak pernah kafir dulunya. Banyak sekali. Anas bin Malik juga kan? Anas bin Malik, Usama bin Zaid juga tidak pernah kafir, tidak pernah kufur. Nah, tapi kenapa cuma Ali bin Abi Thalib? Ada kemunafikan di balik batu. Ya, bukan ada udang ya. Ada kemunafikan di balik batu. Itulah Syiah Rafidhah. Nah, Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh seorang Khawarij. Meninggal di tangan seorang muslim yang fasik yang bernama Abdurrahman ibnu Muljam. Abdurrahman ibnu Muljam. Orang inilah yang menebas dan menyebabkan Ali bin Abi Thalib meninggal dunia di tahun 40 Hijriah. Jadi Ali bin Abi Thalib dibunuh, ya. Jadi tidak ada itu Pak orang salahnya atau tidak baiknya atau negatifnya orang meninggal dibunuh, Pak. Kan banyak jadi viral itu. Ngapa? Ih mati dibunuh kare. Silakan atau sana. Celaka be. Celaka enggak orang kalau mati dibunuh, Pak? Ada yang mengatakan, "Wih, kasihan dia." Kasihan. Apa kasihan? Ali bin Abi Thalib penghuni surga, dibunuh juga. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, atau lebih di atasnya lagi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum ajmain. Kita kembali, Ali bin Abi Thalib meriwayatkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, dan beliau berkata tentang tata cara wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ali bin Abi Thalib meriwayatkan mengatakan ini tata cara wudhunya Nabi untuk melengkapi hadis yang datang dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Wa masaha bi ra'sihi wahidah." Akhrajahu Abu Dawud wa akhrajahu Tirmidzi wa Nasa'i wa isnadih sahih.
qala Tirmidzi innahu asahhu syai' fil bab. Jadi Imam At-Tirmidzi mengatakan ini riwayat yang paling sahih yang ada riwayatnya. Yakni Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya itu dengan sekali usapan. Jadi beliau berwudu semua tiga kali. Kemudian ketika beliau membasuh kepalanya, beliau cuma membasuh sekali saja. Siapa yang bilang? Ali bin Abi Thalib. Percaya atau tidak Pak? Percayalah. Dan dikuatkan juga hadis sebelumnya, di mana Utsman mengatakan tiap cucian itu salasa marrat, tiga kali. Kemudian ketika menyebutkan kepala, beliau tidak mengulang kata tiga kali. Beliau cuma mengatakan summa masaha bi ra'sihi. Kemudian beliau Nabi SAW mengusap kepalanya. Ya, mengusap kepalanya. Diperjelas dengan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yakni membasuh kepala itu cuma sekali saja, Pak. Berdasarkan hadis dari Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhuma. Hadis berikutnya dari wa an Abdullah ibn Zaid ibn Asim. Abdullah ibn Zaid ibnu Asim, ini sahabat yang mulia juga, ya, sahabat yang mulia, orang Ansar, bapaknya seorang sahabat juga, Zaid bin Asim. Nah, radhiyallahu taala anhuma. Fi sifatil wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau juga menyebutkan, ya, wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadihi wa adbar, muttafaqun alaih. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, yakni berwudu dengan sekali usapan dengan kedua tangannya, kemudian dari depan ke belakang. Kalau orang panjang rambutnya, Pak, maka ke depan, kemudian tangannya ini dimasukkan di bawah rambutnya, di bawah rambutnya, kemudian mengembalikan ke depan sampai di sini, bukan sampai ujung rambutnya, Pak. Ya, ini sifat wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah hadis yang kuat sekali, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Zaid ibnu Asim yang meninggal pada tahun 63 Hijriah, sahabat yang mulia. Wa fi lafdhin lahuma, dan lafaz yang lain, ya, bada'a bi muqaddam ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ila al-kan alladhi bada'a minhu. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain, bisa saja ini datang dari Imam Bukhari atau Imam Muslim, yakni disebutkan bahwa beliau memulai mengusap dengan kedua tangan bagian depan kepala hingga tengkuknya, dan menarik lagi ke depan kepalanya di ke tempat memulainya. Jadi tempat mulainya di sini, ya. Ini tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian berikutnya kita lengkapi hadisnya, ya, singkat-singkat saja. Yakni wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhuma. Ini ada yang mengatakan dari Abdullah bin Umar, padahal dari Abdullah ibnu Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma yang meninggal pada tahun 65 Hijriah, anak dari pembesar sahabat yang mulia. Dan beliau menyebutkan tentang tata cara sifat wudhu Nabi. Ini wudhu Nabi, Pak, sebagaimana yang kita telah sebutkan, ya, bahwa Ibnu Mulaqin mengatakan bahwa ada lebih dari 1000 hadis, lebih dari 100 hadis yang berbicara tentang tata cara wudhu Nabi.
Jadi orang berwudu Pak, tidak perlu lagi saya mau kayak begini, tidak perlu lagi. Ada lebih dari 100 hadis. Ini kalau kita bacakan ini sampai pagi ini nggak akan selesai Pak. Ini salah satu hadisnya dari Nabi SAW. Summa masaha bi ra'sihi wa adkhala isba'aihi as-sabbahatain fi udhunayhi wa masaha bi ibhamaihi zahira udhunayhi. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Nah, ini tata cara wudu telinga ya, disebutkan kemudian beliau mengusap kepalanya dan memasukkan kedua jari telunjuk ke kedua lubang telinga Nabi, lalu mengusap bagian luar dua telinganya dengan ibu jarinya. Ya. Di sini bi ibham jempol, as-sabbabain wa usbu'ain. As-sabbabain kedua ini. Gini Pak caranya. Jadi dipegang, cuping telinganya itu dipegang Nabi. Telunjuknya ini dimasukkan ke telinganya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi udhunaihi wa masaha bi ibhamain zahira udhunaihi. Kemudian jempol jarinya, kedua jempolnya itu Pak mengusap bagian zahir, bagian luarnya yang nampaknya dari telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lengkap. Nah, jadi Nabi mengusap kepalanya sampai ke depan, kemudian langsung mengusap kedua telinganya. Ya. Satu kali. Kepala dan telinga satu kali. Karena hadisnya kepala satu kali. Tidak mungkin kepala satu kali, telinga 3 kali, Pak. Padahal di sini satu rangkaian mengusap kepala itu langsung dengan telinga. Di sini hadisnya seperti itu. Ya. Wa adkhal. Di sini lihat konteks hadisnya. Summa masaha bi ra'si. Kemudian Nabi membasuh kepalanya wa adkhala wa adkhala isba'ihi as-sabbahataini fi udhunaihi, dan memasukkan kedua telinganya. Ini bisa saja ya ditartib. Maknanya waw di sini, ataf di sini adalah tidak ada jeda di antaranya. Itu makna di antara makna selama tidak ada makna yang memalingkan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah kita jelaskan secara jelas ya, ketika Nabi memulainya dengan apa? Dengan tangan. Jadi tidak boleh orang berwudu kaki dulu baru tangan, Pak. Nggak bisa. Harus tangan dulu, karena ini sesuai dengan contoh dari Utsman bin Affan. Kedua tangan bisa dua-duanya langsung, bisa tangan kanan dulu digosok, kemudian tangan kiri digosok sampai pergelangan, kemudian hidung dan mulut satu kali, maksudnya satu kesatuan, ya, tidak ada hidung dulu 3 kali atau mulut baru mulut 3 kali, tidak ada. Nah di sini hadisnya mulut dan hidung langsung sama-sama, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kemudian wajahnya Nabi SAW, ya, wajah Nabi SAW. Kemudian setelah itu tangan kanan Nabi SAW 3 kali, kemudian tangan kiri 3 kali. Ya, bukan tangan kanan 1, 2, 2, 3. Kemudian kepala itu langsung dengan telinga, itu jumlahnya 1 kali. Kemudian beliau ke kaki sampai mata kaki itu sebanyak 3 kali kanan dan 3 kali kirinya. Saya kira sudah jelas, tidak ada lagi perdebatan di dalamnya, karena ini sudah jelas-jelas ya. Kita bacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah beri taufik kepada kita semua ya. Semoga kita bisa termasuk di antara orang-orang yang bisa meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni terkhusus dalam perkara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini hal yang sangat penting ya untuk kita amalkan
Naam, bagi mereka yang ingin berwudu dengan tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka inilah yang disebutkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.